Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini langsung saja saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang regula falsi yang dimana sebelumnya saya sudah mendiskusikannya bersama dengan kelompok ahli metode regula falsi. Nah, di sini kami sudah menyusun sebuah LKM yang dimana berisi pengertian, konsep dasar, bagaimana aplikasi contoh ke dalam MATLAB, bagaimana pengerjaan manual, sampai dengan kelebihan dan kekurangan daripada metode regula falsi. Nah, di sini kita mulai dengan pengertian. Jadi, metode regula falsi ini disebut juga dengan metode interpolasi linier atau metode posisi salah. Adalah metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan non-linier, di mana fx-nya nanti harus sama dengan 0. Metode ini merupakan sebuah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Maksudnya di sini adalah yang ini. Ini kan dia punya kemiringan, jadi dia akan menghitung selisih antara FA dan koma A dan FB, B. Metode regula falsi ini hadir karena terdapat beberapa kekurangan di dalam metode bisection. Jadi dia merupakan modifikasi dari metode bisection. Selanjutnya kita lanjut dengan konsep dasar daripada metode regula falsi. Metode regula falsi ini pada dasarnya bekerja dengan memanfaatkan dua buah titik, di mana titik yang pertama itu adalah A dan B. Dapat dilihat A ini merupakan interval batas bawah dan B ini merupakan interval batas atas. Kemudian untuk titik yang kedua kita punya FA dan FB. Ketika dihubungkan titik di sini kan titik A, FA, maka dia dapat menjadi A, FA. Begitu juga untuk B dan FB-nya, B, FB. Ini kan titik X, Y ya. Jadi A, FA, B, FB. Di sini juga punya sebuah fungsi, katakanlah di sini fungsinya adalah fungsi fx. Jadi antara fungsi ini nanti karena dia berada pada kuadran 1, maka di sini y-nya sama dengan y, fx sama dengan lebih besar dari 0. Kemudian yang ini y sama dengan fx kurang dari 0. Nah, di dalam metode regula falsi ini seperti pada pengertiannya memanfaatkan kemiringan dari suatu persamaan. Jadi di sini misalnya kita punya persamaan fx-nya seperti ini. Nah, persamaan untuk fungsi fx ini kan memotong sumbu x di titik ini, katakanlah titiknya di sini. Kemudian ketika kita tarik garis dari FB menuju FA akan ketemu sebuah titik perpotongan di sumbu x juga. Nah, yang disinilah yang disebut dengan metode regula falsi itu, atau disimbolkan dengan XRFP. Kemudian jika terdapat satu syarat yang harus dipenuhi dalam konsep dasar daripada metode regula falsi ini, yaitu FA dikali FB itu harus kurang daripada 0. Jika syarat ini terpenuhi, maka diketahui ada akar di antara interval ini untuk fungsi fx ini. Kemudian berdasarkan kemiringan ini diperoleh sebuah rumus iterasi, yaitu XRFP sama dengan A dikurangi FA dikali FB min A dibagi FB dikurangi FA. Setelah menghitung XRFP-nya dengan menggunakan ketika kita menghitung iterasinya dengan menggunakan rumus XRFP, maka kita akan memperhatikan tandanya. Jika fungsi f XRFP sudah cukup kecil atau mendekati 0, atau dapat dinyatakan seperti ini, mutlak f XRFP itu kurang daripada epsilon, maka selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah interval yang baru, yaitu XRFP, f XRFP dan b, FB. Jadi nantinya yang berubah adalah nilai A-nya jika nilainya f XRFP itu kurang daripada toleransi kesalahan yang diberikan, sehingga didapatkan sebuah
titik yang baru tepatnya di sini, dan XRFP yang baru itu di sini. Perkiraan untuk akar penyelesaiannya di sini. Jadi seperti itu konsep dasar daripada metode regulavalsi ini. Akan terus berulang sampai menggunakan iterasi ini sampai dengan mencapai toleransi kesalahan yang diberikan pada soal. Rumus iterasinya adalah XRFP sama dengan A dikurangi FA dikali B min A dibagi FB dikurangi FA. Adapun langkah-langkah algoritmanya, yang pertama kita menentukan interval daripada soalnya, di mana A merupakan interval batas bawah dan B merupakan interval batas atasnya. Kemudian kita akan melihat syaratnya, yaitu menghitung nilai daripada FA dikali FB harus kurang daripada 0. Jika nilai daripada FA dikali FB ini, nanti A dan B ini disubstitusikan ke dalam sebuah fungsi. Jika hasilnya kurang dari 0, maka dapat kita lanjutkan untuk menghitung iterasinya dengan menggunakan rumus yang ini, yang tadi. Kemudian kita perhatikan berdasarkan hasil yang kita peroleh, kita akan melihat apakah nilainya itu kurang daripada 0. Jika dia kurang dari 0, maka kita ganti A-nya sama dengan XRFP. Kemudian jika dia lebih dari 0, maka kita ganti A sama dengan XRFP. Kemudian jika pada syarat ini F dikali A itu lebih besar dari 0, maka tidak ada akar pada interval A, B ini. Jadi yang pertama cukup dilihat apakah syaratnya terpenuhi untuk interval tersebut. Jika tidak, maka tidak ada akar dalam persamaan tersebut. Tidak ada akar penyelesaiannya. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal dan penyelesaian. Soal ini sudah kita diskusikan bersama kelompok ahli metode regulavalsi, di mana soalnya adalah carilah akar persamaan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 dengan interval 1,3. Maka yang menjadi A-nya di sini siapa? 1 dan B-nya adalah 3. Kemudian untuk E-nya ini disebut sebagai toleransi kesalahan sama dengan 10 pangkat negatif 2 atau sama dengan berapa? 0,01. Ya. Toleransi kesalahannya adalah 0,01. Jadi kita akan menghitung XRFP-nya itu sampai dengan mendekati 0,01. Kemudian kita lanjut untuk solusinya. Yang pertama, kita mendefinisikan fungsi. Sudah kan tadi? Kemudian kita menghitung syaratnya. Kita masukkan FA dan FB-nya. Ini kan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Kemudian kita akan menghitung nilai A-nya. A-nya tadi kan sama dengan 1, maka setiap nilai x ini kita gantikan dengan 1, sehingga diperoleh 1 kuadrat dikurangi 4 itu sama dengan negatif 4. Begitu juga dengan yang B. B tadi interval untuk yang atas sama dengan 3, disubstitusikan ke dalam fungsinya x kuadrat dikurangi 4, maka menjadi 3 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, kemudian hasil dari FA ini sama dengan negatif 3 dan B sama dengan 5 akan kita kalikan sehingga diperoleh hasilnya sama dengan negatif 15. Nah, kita periksa apakah negatif 15 ini kurang daripada 0? Ya, maka syarat ini terpenuhi. Dengan kata lain, ada akar persamaan untuk interval 1,3, sehingga dapat dilanjutkan untuk menghitung XRFP-nya dengan untuk iterasi yang pertama, yaitu yang ini kita hitung dengan menggunakan XRFP-nya. Kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi. A-nya 1 dikurangi FA-nya sama dengan negatif 3 dikali B dikurangi A, 3 dikurangi 2 sama dengan 2, 5, FB-nya sama dengan 5 dikurangi FA-nya negatif 3. Didapatkan 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Kemudian diperoleh hasilnya yaitu 1 dikurangi negatif 6 dibagi 8 sama dengan 1 dikurang negatif 0,75 sama dengan 1,75. Nah, ini kan sudah diperoleh nilai XRFP-nya untuk iterasi pertama. Sekarang kita akan kalikan ini untuk melihat apakah tandanya kurang dari atau lebih dari, sehingga kita dapat memperoleh interval yang baru. Di sini kita kalikan FXRFP-nya. Untuk XRFP-nya ini kita substitusikan ke dalam fungsi x kuadrat dikurangi 4. XRFP-nya kan 1,75
1,75 ini dikuadratkan didapatkan hasilnya 3,0625. Dikurangi dengan 4 hasilnya sama dengan negatif 0,9375. Nah, karena hasilnya ini kan negatif 0,9375. Karena mutlak f x RFP-nya itu sama dengan 0,375, ini hasilnya lebih besar dari 0,001 atau toleransi kesalahan yang diberikan. Maka dapat kita kalikan FA dikali Fx RFP yang ini, negatif 3 dikali negatif 0,9375 sama dengan 2,8125. Ini hasilnya lebih besar dari 0. Berdasarkan syarat yang tadi, ketika dia FA dikali Fx RFP-nya lebih besar dari 0, maka A-nya itu sama dengan XRFP. Dengan kata lain, intervalnya itu A-nya diganti. Jadi nanti dia akan berubah, kan yang pertamanya A, B, maka dia akan menjadi XRFP, B. Seperti ini. Jadi A-nya itu akan diganti. Sehingga kita peroleh untuk interval yang baru pada iterasi yang pertama, yaitu 1,75,3. Begitu juga dengan iterasi yang kedua dan seterusnya sampai kita dapatkan nantinya untuk X-nya XRFP-nya itu mendekati 0,01. Ya, seperti itu. Di sini kita perhatikan untuk iterasi keempat, di sini hasil perolehannya yaitu negatif 0,008523. Nah, kita cek apakah 0,008523 lebih besar dari 0,01? Lebih besar. Nah, jika dia lebih besar maka iterasinya cukup sampai di sini, sehingga diperoleh akar persamaannya yaitu X-nya sama dengan 1,9978868. Sekarang kita perhatikan untuk tabel hasilnya yaitu seperti ini. Ini B-nya tetap dan juga FB-nya tetap, karena yang berubah tadi hanya nilai FA-nya karena dia kurang dari toleransi kesalahannya itu, sehingga ini dirubah. Di sini A itu diganti sama dengan Fx, A-nya sama dengan Xx, sehingga di sini karena dia sudah lebih besar dari toleransi kesalahannya, maka dia dapat dihentikan. Sekarang kita dapat mengecek jawabannya membandingkan ke dalam aplikasi MATLAB. Kita akan melihat apakah hasil perhitungan manual bersama kelompok ahli sudah sama dengan yang ada pada software MATLAB. Sekarang kita coba jalankan. Yang pertama kita substitusikan X-nya, kita definisikan X-nya sama dengan X kuadrat dikurangi 4, kita enter, lalu kita masukkan untuk intervalnya X1 dan X2 ini sama saja dengan A dan B, 1 dan 3. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat pengambilan keputusan di dalam MATLAB karena Fx1 dikali Fx2 kurang dari 0, maka ada akar pada interval 1,3. Sama seperti pengerjaan manual. Lalu kita substitusikan toleransi kesalahannya 0,01. Lalu kita enter. Kita menginginkan iterasinya misalnya sampai 4 aja ya, biar sama. Lalu kita enter, maka kita peroleh output pada command window seperti pada layar yang ini. Yang berada pada sumbu Y ini merupakan toleransi kesalahannya, dan yang berada pada sumbu X ini adalah iterasinya. Jadi akar persamaan adalah X sama dengan 1,9979 dengan Fx RFP-nya sama dengan negatif 0,00852242. Jadi sudah sama antara pengerjaan manual dengan pada MATLAB-nya. Sekarang kita akan melihat apa saja sih kekurangan dan kelebihan daripada metode regula-Falsi ini. Nah, yang pertama untuk kelebihannya. Yang pertama memerlukan lebih sedikit iterasi dibandingkan metode bisection atau metode bagi dua. Kemudian yang kedua selalu konvergen jika syarat awalnya terpenuhi. Syarat awal yang tadi adalah FA dikali FB harus kurang dari 0. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat tidak
regula falsi ini adalah yang pertama, tidak dapat mencari akar dari bilangan kompleks maupun imajiner. Yang kedua, jika fungsi yang dievaluasi memiliki lebih dari satu akar, maka masing-masing akar harus dicari satu persatu, tidak bisa dicari sekaligus. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Karena semuanya sudah paham, jadi di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan di mana harus dijawab dan dikumpulkan besok hari Senin. Karena semuanya sudah paham dan sudah jelas dengan materi metode regula falsi ini, maka